Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Yos Ubur-Ubur. Kali ini saya nih dengan abang kita ini, Bang Saipudin atau biasa dipanggil Bang Ipul. Dia itu spesialis galatama. Spesialis galatama ikan mas. Yang utama dia emas. Utama emas, lele pun juga dia sering main, tapi dia paling utama itu di lele. Oke, mari sama-sama kita ngobrol dengan beliau. Nanti kita tanya-tanya, kasih umpan apa yang bagus. Nanti beliau yang kasih racikan. Pokoknya jos ya. Oke, Bang Saipudin. Bang Saipudin, jadi Bang Saipudin ini tinggal di Depok Citayam. Nah, ini yang punya Citayam nih, Bang Saipudin Ipul. Kalau ada yang kenal daerah sana. Bang ini Bang Saipudin, Bang Ipul. Oke, Bang Ipul. Ini kan mengenai mancing, Bang. Kalau Abang biasa di Galatama, lele itu kan biasanya lomba tuh kan ya? Dia tergantung Ki. Dia ada model-model reguler, terusnya paket, terusnya lomba bulanan. Nah, itu lomba Jadi akhir tahun. Reguler, paket, bulanan. Ya, itu. Nah, itu kalau untuk yang reguler itu coba dijelasin tuh reguler. Reguler jadi ibaratnya kalau kita mau mancing galatama, tapi dia tiketnya emang sudah segitu Ki, maksudnya udah hariannya segitulah. Nah, ketika dia main lele banyak juga variasi ininya tiketnya. Ada yang main tiket polos itu 60.000, 30.000, ada juga yang 50.000. Nah, ya kan? Itu kalau buat lele. Itu lele. Nah, tapi kalau buat ikan mas, telapung itu juga banyak ininya, tergantung itu apa empangnya. Ada empang yang tiket 85.000 ada, yang paling kecil tuh tiket 85.000 tuh udah lengkap. Ada juga yang tiket 100.000 itu masih tiket aja tuh, belum ada yang lain, tapi udah masuk C. Udah ada juga ada paket bulanan. Itu paket bulanan itu kita bayarnya bulanan gitu atau Bukan, jadi paket bulanan itu yang dimaksud ketika yang punya empang tuh menentukan nih tanggal sekian nih paket bulanan jatuh di tanggal ini dengan tiket harga misalnya 100.000. Nah gitu, tapi bukan paket bulanan tuh ibaratnya kalau kayak kita nih setiap bulannya gitulah, setiap bulannya nih paket bulanan jatuh ditentukan tanggal sekian. tapi tetap maksudnya mancingnya lombanya tuh Lomba. satu hari itu ada iya, terus ada terus namanya paket bulanan. iya, paket bulanan. Lele pun ada juga paket bulanan. Nih paket bulanan jatuhnya di hari tanggal sekian. Misalnya bisa di awal bulan, bisa di akhir bulan. Nah, tergantung yang si punya empang itu mau menentukan. Nah ini Bang, untuk lele dan emas gitu kan ya. Lele sama emas pasti kan beda ya kan umpan-umpannya gitu. Beda. Nah ini kan mungkin teman-teman nih mau tahu nih kan, mau coba mancing yang umpan yang bagus, yang jos gitu kan. Kira-kira tuh racikannya apa aja tuh Bang untuk pemula gitu? Kalau Untuk ikan mas dulu lah, ikan mas dulu. untuk ikan mas sebetulnya banyak ininya, banyak juga umpan yang tergantung ininya sih, sebetulnya tergantung moodnya juga. Berarti kita kalau lagi kagak enak mendingan jangan mancing gitu ya. lagi ada enggak, ya emang gitu. emang juga kita kadang-kadang juga harus menanyakan juga nih, kenapa nih yang masuk nih Ki, gitu, di empang ini kenapa nih, ya kan? Esen apa, ya kan? Nah, makanya jadi kita sebetulnya kita harus tahu juga gitu kondisi, wah
Ini empang airnya air bagus nih kan. Kan banyak juga tuh ketika kita main ke Jakarta, ada juga Galapung Jakarta airnya. Masing-masing beda-beda ininya ya. Benar. Beda suhu air Suhu apa air, gimana kan. suhu air. Nah, Gitu. itu umpannya apa aja bang kalau buat emas? Ya, Standar aja lah. standarnya ya, standarnya sih kita bisa ya paling utama itu kalau buat Galapung, karena di Galapung itu diperbolehkan pakai kroto, ya minimal dia kroto paling itu. Ada juga tergantung di situ empangnya bisa. Galapung itu juga banyak ininya, banyak peraturan juga, ada juga peraturannya. Jadi ketika dia boleh pakai umpan, ya kalau kayak di Citayam mah itu ada yang disebut namanya pilusan. Pilusan guys. Nah, Itu pilusan. pilusan apa? Pilusan itu sebetulnya umpan yang nggak pakai kroto, tapi dia cukup dengan kinoy gitu. Kinoy dengan esen aja. Kinoy itu yang itu kan ya, yang buat pengeras kan. Ya benar, kinoy itu buat pengeras. Jadi racikannya sebetulnya simple kalau buat ini umpan, karena umpan esen itu kan tergantung ya, kayak dia ada juga yang satu botolnya itu sampai 250.000. Mahal Dengan juga ya. mahal kayak bener. Sekali itu sekali pakai satu botol. Enggak, dia kan modelnya model tetes nih, modelnya ditetesin. Nah kita punya ancang-ancang nih, ke empang mana nih ya kan? Iya. Ada juga empang yang nggak boleh pilusan, berarti kita harus bikin umpan agak banyakan. Tapi kalau dia pakai pilusan, boleh pakai pilusan atau disebut kayak pilus, tau kan pilus? Nah yang kecil-kecil gitu. Sukro. Kayak sukro. Tapi dia lebih kecil. Iya. Nah itu sebetulnya simple dia. Jadi kayak kita mah dikasih bandul, tapi bandulnya itu tetap kinoy, tetap kinoy. Nah dia jadi kalau pilusan itu buat ikan kan dominannya ikan galapung atau galatama, itu dominannya ketika dia makan umpan dia langsung kabur. Ditarik langsung. Itu ikan mas kan? Ikan mas modelnya begitu, ada juga. Nah itu jadi ketika dia makan pilusan umpan dia langsung narik kan. Jadi dia modelnya memancingnya kalau kayak kita mah kalau perlu pertama kali lihat ada juga. Dia langsung cus kan? Dia tetap disebut galapung, tapi dia pelampungnya tenggelam ki. Jadi kita mengandalkan kayak lu mancing di laut dah. Kalau lu mancing di laut tuh kenur kencang, ya kan? Ketika betot ikan, orang narik, ya kan? Nah kalau di laut kan banyak tuh. Dia modelnya pancingan didiriin, ya kan? Ketika dimakan umpan langsung gitu kan? Nah kalau di galapung bukan dia posisi pancing begini ki. Nah, terus air gitu. Nah, rata-rata air dah, ya kan? Nanti ketika dimakan ikan, orang tuh ngangkat. Atau kita bisa juga ngeliat kenur. Bisa ngeliat kenur tuh kenceng, baru kita angkat. Nah, itu namanya pilusan. Tapi kan orang banyak seleranya ya, Ki. Kalau dia main pilusan. Dia memang terima jadi kalau ini. Oh, itu beli jadi? Enggak, bukan. Tetap kita yang racik sendiri. Maksudnya tuh ketika dia terima jadi itu ketika dimakan umpan, dimakan ikan. Jadi dia tidak perlu melihat pelampung, cukup dia melihat kenur atau ujung joran, keangkat lalu gentang. Berarti nggak usah pakai pelampung bang, bisa ya blosor ya? Tetap harus. Jadi gini, intinya kan dia galapung. Galapung berarti dia harus tetap pakai pelampung. Tapi pelampung itu cuma formalitas doang. Jadi sebenarnya sih pelampungnya itu tenggelam. Jadi dikasih bandul. Dia kan modelnya cagak ya. Cagak itu tau lah koncer dah ya kan. Yang satu kayak di sini, yang satu di bawah. Di rumah berat. Enggak boleh pakai timba malah.
ada juga yang boleh, ada juga yang enggak. Ya harusnya Tapi- kan itu buat timah kan harusnya kan. Jadi fungsinya apa tuh, ada juga kinoi nih yang ukuran apa ya, sebola bekel lah. Nah itu dibuat pemberatnya. Jadi pilusannya itu di kail yang satunya. Oh, di atas. Jadi kan pilus tahu kan yang kecil gitu. Nah itu cuma di ini doang di ujung kail. Oh, gitu. Jadi yang satu buat pemberat, yang satu umpan utama. Nah, jadi kalau dia makan yang atas apa yang bawah tuh ya? Yang pilusannya yang dimana yang Pilusannya, kecilnya itu, yang kecil. yang umpan kecilnya. Jadi ketika itu, jadi kan kita lemparnya ke tengah. Iya. Itu kan ada pemberatnya tuh, pemberatnya juga si Cina itu. Ya, ukuran sebola bekel itu, nanti kan dia berat tuh ke bawah. Nah kita kencengin ke telur. Kalau nggak mau kan tuh pelampung nyelam di bawah. Iya, iya. Nah, itu. Jadi kalau kinoi itu mungkin teman ada yang sohib kita ini kan belum ada yang tahu kinoi itu kalau buat untuk pemancing emas itu buat pengeras umpan. Jadi buat campuran umpan. Nah, itu yang dijadikan buat timahnya itu. Iya, Bang. Pemberatnya. Pemberatnya. Nah, pemberatnya. Dan mungkin fungsinya juga itu buat ngundang juga ya. Jadi- Tergantung juga, Di- bisa kalau misalnya dikasih Cemil-cemil. esen, dikasih ya banyak juga sih orang ngeracik tuh kinoi. Ada juga dia pakai telur, pakai air hangat. Jadi fungsinya itu. Ada juga ketika emang ya faktor keuntungan juga. Iya. Ada juga yang dimakannya malah bandulnya. Bandul ya. Bandul yang dimakan. Tapi dikasih kayu juga nggak? Oh, bandul. Kasih. Bandul. Enggak, itu sedang tadi pilusan. Timah. Pemberatnya itu, pemberatnya itu. Pemberat. Disebutnya di sana bumper ya. Ah. Tapi kalau bumper kan sebetulnya identiknya dengan bom ya. Tapi kalau itu Iya, kayak ngebom kan modelnya. Iya, benar kayak ngebom. Ah, Tapi sebetulnya di situ cuma kinoi aja. iya, iya. Kinoi. Bahan utamanya itu kinoi. Iya. Kinoi atau Indomie yang dihalusin, yang di Iya, blender halusin. bisa juga. Emang itu dasar bahannya Indomie lah. Ya, gitu. Bisa dari Indomie, tapi tergantung juga dari empangnya. Misalnya Indomie nggak boleh nih. Ketika Indomie nggak boleh, bisa juga kita dihalusin, di blender halus. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting dia tidak bersifat kasar. Iya, iya. Kalau untuk lapak, Nah, lapak itu ngaruh nggak, Bang? Lapak. wah iya, kalau di pemancingan memang ada pengaruh lapak juga. Ada kadang-kadang itu empang, ya dominan juga sih, ada juga. Tapi emang ada juga tuh lapak di yang bagus empang sih emang tidak melulu di situ. Biasanya kan ada misalnya wah ketika dapat lapak itu wah, nah ini nih Iya. bisa dominan dapat hidup dan nih ya kan. Rebut dong kalau kayak gitu. Ya enggak kan dikocok. Oh, dikocok. Kocok sih. Oh iya, berebut ya kan. Gue di sono kan. Nah, kalau harian iya. Oh, iya. Kalau mancing harian bisa. Kita mau datang pagi-pagi nih, tempat itu lapak, nah, bisa kemungkinan. Tapi kalau yang model-modelnya galapung, galatama, ikan mas, ikan lele, itu harus ada pengujian lapak juga. Jadi dikocok. Nah, dikocok. Dikocok, lapaknya ada berapa? Nah, misalkan ada 10 kan. Saya atau Bang Udin nomor 1, Bang Udin nomor 2, Bang Saipudin. Kocok, jadi nggak ada cemburu sosial. Kocok mainannya. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya banyak Bang ya. Kalau buat yang di lomba-lomba itu kayak pernah saya dengar juga tuh ya kan, misal lomba ikan mas itu kan ya. Itu ada yang juara induk 1, induk 2 itu lagi mana itu? Terus ada yang total keseluruhan itu saya mah itu lagi mana belum paham itu kita. Jadi kalau di emang setiap empang tuh ada peraturan, ada spesifikasinya. Misalnya induk 1, lele pun sama induk 1, 2, 3. Nah di situ kan ada peraturan, ada apa disebutnya gitu. Kalau kayak kita susunan hadiah. Nah, misalnya kita tiket 85.
tiket 85 itu udah termasuk C, C induk sama C total. Nah, itu lagi mana tuh? C Nah, itu lagi C itu jadi misalnya ketika dia C-nya itu kan dibagi dua. Ada C induk, ada C total keseluruhan. C induk, C total Nah, keseluruhan ya. itu. Gue bingung. Gue bingung nih, kan. Dia doang yang paham, gue kagak ngerti gue. Jadi C itu jadi gini, C itu diperuntukkan ketika dia dapat induk 1 itu udah masuk C. Udah dapet C-nya. C itu jadi kalau kayak kita mah tiket utama misalnya 85. 85 itu dibagi lagi nih. 85.000 pertama, 35.000 untuk ikan lepasan dah. Ikan rame yang Ikan maksudnya. rame 35.000. Nah, sisanya kan 50.000 nih. 50.000. Nah, itu ada 10.000 untuk C. C itu buat induk 1. Jadi ketika Rizky ini dapat induk 1 nih, itu udah berhak dapat yang 10.000-nya tuh. Iya, dari tiket 85.000 itu. Dari tiket 85.000. Nah, misalnya 10.000 nih lapak keisi full 70 lapak. Nah, 10.000 dikali 70 lapak tuh. 10 kali 70. Nah, berarti kan 700. 700.000. Tapi panitia di setiap empang tuh ada potongannya nih. Jadi ketika itu C-nya itu kepotong 10%. Dari satu hadiah tuh ya. Dari C-nya doang. Dari C-nya aja tuh. C-nya aja itu biasanya itu kepotong 10%. Berarti Jadi ketika kita dapat 700.000, intinya tuh 700.000 kepotong tuh 10%, berarti 630. untuk yang suhu 70 untuk lapak yang punya empang. Ya nggak ngerti dah tuh, pokoknya panitia potong 10% aja. Oh, gitu. Tapi yang dipotong itu C-nya Ki, Iya. bukan hadiah utama. Hadiah utama. Ya, Nah, kalau- saya berarti kan itu terdiri dari hadiah-hadiah macam-macam hadiah kan itu kan. Iya, kalau C-nya itu kepotong 70%. C induknya, C induknya itu kepotong 10%. Iya. Nah, di situ kan tadi 10.000 buat C. Nah, buat induk satunya itu induk utama nih Ki. Nah, Induk hadiah 1 2 3. Induk satunya misalnya 11.000. Nah, kalau ketika kita dapat induk 1 11.000 dikali 70 peserta. Nah, ya kan? Berarti kan duitnya 770.000. Ya kan? Nah, ditambah kita jadi karena yang berhak dapat C itu di induk 1. Induk 1 buat Jadi 700.000 ditambah C tadi 710. Nah, 770. 600 sekian. Jadi total hadiahnya ketika tiket 85.000 bisa hadiah 1,4. Iya. Gitu. Berarti kalau itu yang dapat awal, Nah, atau setelah lomba tuh? Misalnya saya dapat nih, itu induk gede kan? nah, Itu awal-awal mulai lomba tuh. langsung Itu langsung dapat kita. jadi lomba itu kan 3 jam. Nah, 3 jam ketika lomba dimulai, begitu mulai. Nah, meski dapat nanti yang paling gede namanya. Jadi selama 3 jam ketika nggak ada yang nibanin ikan Rizky tuh, nggak ada ikan 5 kilo umpamanya. nah, Sampai akhir lomba itu nggak ada yang melebihi dari 5 Ah. kilo. Nah, Rizky berhak dapat tadi dapat 1, di situ udah. jadi 1 dapat C. Nah itu. Berarti nggak dapat nggak langsung dikasih enggak ya? Enggak. Setelah selesai lomba baru kita rinci. Baru. Jadi gitu guys. Jadi misalkan kita tiket 85.000 itu dibagi pecah-pecah tuh, masing-masing harganya ada hadiahnya C1, C utama ya, Bang. C induk. C induk. Ada C total keseluruhan. Nah, jadi untuk hadiahnya itu tetap setelah selesai kita tarung, kita perang. Baru dapat hadiahnya kita. Tapi itu masih banyak lagi ya, masih banyak lagi Masih ini. baik lagi. Dari Itu kan ada empang banyak variasinya gitu ya. Variasi hadiah tuh banyak. Jadi ada dia main 2 kali C atau 2 kali SS.
Nah di Empang lain juga ada dengan tiket 100.000 itu sudah lengkap sebetulnya. Tapi ada yang disebutnya SS Indo. Ini adalah bubu yang lain nih. SS apa nih SS nih? S itu maksudnya S. Jadi kalau kayak kita mah ini, tapi ini tiket 100.000 itu udah masuk C ya. Nah C-nya itu tidak wajib dengan nominal 20.000 itu dibagi dua. SS itu ada banyak ini sih, banyak hitungan variasi ininya, kata-kata gitu kan. Ada yang bilang SS, ada yang bilang C, ya kan. C itu ya, C sama SS itu disebutnya pinggiran dah pokoknya. Oh itu cuma ibarat katanya mah simbol ya? Nah jadi kalau oke, ini kan main 3 jam nih, mau ikut SS nggak? Jadi 3 jam itu ketika masih 3 jam tuh ada pembagian waktu. Jadi 3 jam itu kalau dibagi dua kan 1,5 jam. Nah ketika kita ikut SS, nanti di situ ada berantem Empang itu di 1,5 jam itu udah ada hadiah. Jadi misalnya Rizky ini mancing nih, polos dah semuanya. Ketika dia main polos, Rizky ini dapat ikan paling gede nih Empang itu. Tapi Rizky nggak ikut SS. Nah, ketika 1,5 jam berakhir, yang berhak dapat SS itu malah yang orang yang kedua yang ikut SS, tapi Rizky tetap pegang ini satu. Iya. Sampai akhir pun misalnya nggak ada yang melebihi itu ikan Rizky, itu dapat itu satu. Cuma SS-nya Rizky yang nggak dapat. Kalau C-nya tetap dapat. SS itu pinggiran tidak wajib. Ada juga di Empang itu kan ada kategori SS 20.000 tidak wajib, tapi sayang. Nah makanya banyak juga orang-orang yang wah ketika dapat induk paling gede saya ikut SS gitu kan. Padahal SS itu sebetulnya SS itu kalau nggak ikut sayang juga. Makanya ketika dia dapat induk SS itu kan dominannya biasanya gini, kalau galatama itu kan biasanya ikan-ikan yang paling gede biasanya makan itu di 5 menit terakhir, 15 menit terakhir. Nah itu biasanya seperti itu. Hitungan mundur juga masih bisa ketiban ikan kita. Iya, berarti kayak main bola juga lah ya. Iya, waktu-waktu krusial. Bisa apa ya nih kan? SS itu ya itu. Jadi pinggiran tidak wajib. Iya, nah, kalau misalnya ikut nih 10.000, yang 10.000-nya, yang 20.000-nya, jadi 20.000 itu dibagi dua, 10.000 untuk 1,5 jam pertama ya, 10.000 lagi untuk 1,5 jam kedua. Nah ketika misalnya ikut SS-nya, SS-nya itu keikut, nah, misalnya lapaknya keisinya 70 lapak, umpamanya di 70 lapak umpamanya. Nah, ketika Rizky dapat SS, yaitu 10.000 kali 70 lapak dipotong 10%. Umpamanya Rizky cuma dapat ikan nggak gede-gede banget dah. Misalnya di situ ikan paling gede misalnya 7 kilo. Nah, Rizky cuma dapat 4 kilo. Tapi ketika 1,5 jam pertama itu nggak ada yang naik lagi, maksudnya nggak ketiban gitu, nggak ada yang bisa melebihi ikan Rizky misalnya. Nah, 1,5 jam berakhir, nah, udah pegang hadiah. Itu berarti lumayan juga. Nah iya, makanya kalau orang mancing nggak ikut kayak kita nggak ikut sampingan lah, sampingan nggak lengkap dah gitu. Ikut lengkapnya, paket lengkapnya misalnya 130, kita cuma ikut tiket doang, tiket 100.000. Nah ketika kita dapat yang paling gede udah nyesel, iya kan? Iya. Berarti gitu kalau SS itu mendingan kita ikut. Seandainya sampean dapat, alhamdulillah udah dapat tuh kita satu hadiah tuh. Nah, di 1,5 jam. 1,5 jam itu 1,5 jam pertama itu SS sampingan. Kalau kita dapat untuk besar, ya kita itu udah dapat kita tuh hadiah tuh. Kalau walaupun nantinya itu ikan ketiban, nah itu itu udah lewat dari 1,5 jam. Nah misalnya pelut udah dibilang nih, ya 1,5 jam habis selesai.
dia dapat misalnya dengan 801 atas nama Rizky umpamanya dengan berat ikan 4 kilo lah umpamanya. Nah udah Rizky udah berhak tuh itu ikan nantinya ketiban. Nah, itu nggak masalah. Nggak masalah, kita udah megang duit dong, ya kan? Iya, berarti udah balik modal ya kan? Nah, udah balik modal. Iya. Makanya. Iya. Itu enak juga ya kalau mau kita ikut lomba gitu ada banyak kemungkinan ya. Ya benar, banyak kemungkinan. Ya itu balik lagi ke faktor keberuntungan. Keberuntungan. Iya. Sama faktor tuh, Ki. Iya. Kalau Kalau ada uang. duitnya kan. Nggak ada duit lomba apaan? Iya. Pakai fair. Kalau uang cekak kok punya duit nih. 100.000 nih umpamanya. Aku cari yang galakung yang 85 lah. Bawah lah ya. kan? Ya kan? Sebelum rokoknya. Nah, Oke, itu terima kasih Bang Saipudin, Bang Ipul yang udah kasih penjelasan, udah dikasih saran. Jadi kalau untuk mau ikutin teman-teman nih mau ikut mancing lomba Gala Tamat, ya itu tadi hadiahnya sekian yang belum tahu kan dari sekian, nah buat umpan buat ikan sekian, hadiahnya itu sekian. Nah itu, nah mendingan ikut SS kalau emang itu mendingan ikut SS. Ya pokoknya Pulang paket bawa lengkap duit lah lebih, gitu. paket lengkap. Yang sayang ya kan. Oke, terima kasih Bang Saipudin. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi untuk penjelasan. Ya. Kita bongkar lagi Ya, untuk bongkar trik-trik lagi. yang lain ya. Oke, demikian. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ucapan. Kami di Yosubur pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.